A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid, yang semoga selalu Allah Subhanahu wa taala lindungi dan rahmati di majelis yang penuh barokah ini, yang dimana para malaikat menaunginya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihatahum ala talibil ilmi ridwan bima yasna'. Para malaikat menaungi para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu sebagai bentuk apa? Keridhaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di majelis ilmu, yaitu mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita, dalam setiap langkah kaki kita, dalam setiap perkataan kita. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Sebagaimana di dunia ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki istiqomah sampai di akhir hayat nanti, hingga Allah berikan kita rezeki husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadwal yang mungkin sebelumnya jenengan lihat itu jadwalnya sama Ustaz Handika nggih. Judulnya napa? Tipu daya ngoten nggih. Dunia tipu-tipu napa? Tipu daya atau apa itu? Nggih. Napa? Tipu daya nggih. Tipu daya fana dunia. Tapi qadarullah kemudian apa? Hari ini beliau harus ke Lamongan karena harus takziah salah satu wali santri kutab pondok itu ada yang meninggal. Beliau Bu Dokter Emi yang biasa juga biasanya ikut bakti sosial, kegiatan juga aktif di kajian, takziah ke rumahnya di Lamongan. Nah, makanya terus saya diamanahi untuk menggantikan kajian beliau. Tapi semoga apa yang saya sampaikan di majelis ini itu tidak jauh dari tema yang sudah jenengan lihat, karena saya khawatir nanti jenengan sudah datang dari rumah pengen dengar yang tipu-tipu. Sampai ini majelis ilmu kok nggak ada yang tipu-tipu. Tipu daya fananya dunia. Ayo. Fana tipu daya. Tapi saya sebelum masuk materi saya mau sedikit nyinggung bahwa biasanya dalam setiap majelis saya berusaha untuk ngajak keluarga, anak atau istri jika memungkinkan gitu. Dengan harapan ya, itu semoga bisa dilihat jamaah yang hadir bahwa bawa anak ke majelis ilmu itu memang rempong ya. Memang repot, terlebih buat ibu-ibu pasti paham repotnya ngurus anak, rewelnya, minta ke sana, minta ke sininya, tapi enggak masalah karena itu adatnya para sahabat dulu. Saya mau cerita, dulu pernah cerita ini saya sampaikan di Musola Asyahid kalau enggak salah, waktu ngisi tentang halal haram dan syubhat. Saya bawakan hadis Nabi SAW dalam Sahih Imam Muslim, ya, jenengan nanti bisa cek lagi tentang sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari An-Nu'man Ibnu Bashir, bahwasanya Nabi bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Halal itu jelas, terus haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu ada perkara namanya syubhat. Kata Kanjeng Nabi SAW, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang syubhat, nggak tahu ini halal atau haram kok yo diambil, maka sungguh dia telah jatuh dalam perkara yang Allah haramkan. Kenapa? Padahal syubhat kan antara halal dan haram, tapi kenapa kata Nabi jatuh kepada yang haram?
Kata Nabi analoginya karro'iyar haulal hima, seperti penggembala bawa kambing, tayyib, di dekat batasan penguasa setempat. Dikasih batasan, dia terus gembala di samping batas itu. Kata Nabi yusiku an yarta'a fihi, atau yusiku an yaqa'a fihi. Fi riwayat, takutnya kambing-kambing itu karena susah diatur kemudian akan masuk ke batasan yang dimiliki oleh penguasa setempat. Ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja, setiap penguasa punya batas. Kalau penggembala bawa kambing sampai masuk ke batasan penguasa tersebut pasti akan dihukum, bisa jadi disita atau disembelih kambingnya. Wa inna himallahi maharimuhu, sesungguhnya batasan Allah itu adalah apa yang Allah haramkan. Ya, karena manusia yang punya hawa nafsu, takut hawa nafsunya itu apa? Ammaratum bisu, menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang buruk, sehingga yang syubhat itu oleh Nabi SAW disuruh untuk meninggalkannya. Yang menarik, saya mau cerita bahwa An-Nu'man bin Bashir itu adalah sahabat yang kemudian lahir saat Nabi SAW pertama kali hijrah ke Madinah. Artinya dia disebut sebagai bayi yang pertama kali lahir saat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nu'man bin Bashir, perawi hadis tersebut yang meriwayatkan hadis halal tadi, itu merupakan dari kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Adapun kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali lahir adalah Zubair ibnul Awwam, Zubair bin Awam. Jadi ada Zubair bin Awam, ada Nu'man bin Bashir. Kalau Zubair bin Awam bayi pertama yang lahir dari kaum Muhajirin, kalau Nu'man bin Bashir bayi yang pertama kali lahir dari kaum Ansor. Yang menarik kemudian Nabi SAW di Madinah hanya 10 tahun, kita semua tahu. Kemudian apa? Nabi wafat. Dan umur Nu'man bin Bashir saat itu berarti paling banyak mestinya 10 tahun. Nggih, 10 tahun. Tapi beliau anak kecil yang 10 tahun itu ternyata setelah dia balik, dia meriwayatkan hadis ini. Meriwayatkan hadis Nabi. Dia cerita ke tabi'in, murid-muridnya, dulu saya kecil dengar Nabi bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang mau saya sampaikan adalah Nu'man bin Bashir itu nggak mungkin dengar hadis Nabi itu kecuali mesti dia masih bayi. Mesti dia masih kecil. Wong dia Nabi ke Madinah saja dia baru lahir. Akhirnya terus para ulama punya satu kasus dalam ilmu mustalah hadis. Apakah seorang bayi waktu kecil dengar ilmu, seperti anak kecil yang hadir begini dengar ilmu, boleh dia mengajarkannya, meriwayatkan hadis Nabi tersebut? Jawabannya boleh setelah dia balik. Kesimpulannya berarti adatnya para sahabat dulu, anak-anak kecil itu dibawa ke majelis taklim. Majelis taklim bukan majelis taklim yang umuman, bukan majelis taklim yang semua orang bisa masuk. Ini majelis taklim langsung sama Nabi SAW. Orang paling alim zaman itu, ibaratnya sekarang itu muftinya dunia, ahli fatwanya dunia, yaitu ya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau seandainya kita ketemu dengan majelis-majelis taklim yang kemudian diisi oleh para alim ulama, bahkan mereka yang ilmunya sudah di taraf internasional, maka anjuran untuk bawa anak-anak itu penting. Ya, bukan berarti anak-anak di zaman sahabat itu enggak rewel. Itu mesti rewelnya, apalagi anak orang Arab. Itu rewel. Ibaratnya ngurus anak orang Arab itu kayak ngurus kambing. Kalau enggak dipecut itu enggak bakal manut. Orang-orang Asia anak-anak kecilnya alhamdulillah lebih gampang. Dipelirik gitu mungkin dah takut nggih. Apalagi sampai suaranya bapaknya agak tinggi itu mesti sudah enggak berani gitu. Bisa panjang urusannya. Mesti duduk anteng udah. Tapi orang Arab diteriakin keras-keras, dimarahin depan umum, tetap aja masa bodoh. Karakter orang Arab tuh ya kayak gitu. Pokoknya nggak mau tahu, seenaknya saya sendiri mau ngapain.
Makanya biasanya mereka tarbiyahnya pakai apa? Wajib pakai tongkat, pakai selang, pakai cambuk, pakai apa lagi? Pokoknya harus dipukul. Teman-teman kita di Fakultas Tarbiyah di negara Sudan, mereka punya yang namanya praktek ngajar. Itu disebar di SD-SD dasar. SD yang nggih dasar nggih. Sekolah dasar di Sudan. Orang Asia kan ngajarnya lembut-lembut nggih. Anak-anak, assalamualaikum dan lain sebagainya. Anak-anaknya itu bingung, kok ini orang ada guru kok ramah sekali. Akhirnya sama muridnya itu dibawain selang. Ustaz, saya dipukul dong. Masa dari tadi ngajar saya nggak dipukul. Mereka dari kecil terbiasa dididik dengan cara dipukul. Dan itu biasa. Karena beda adat itu sehingga kita terus kaget, ternyata memang beda cara penanganannya. Jadi kembali ke adatnya para sahabat, anak-anak dibawa itu ya mesti dableknya banget itu. Yang lari-lari, yang ribut, yang nangis dan lain sebagainya mesti saya bisa bayangin itu mesti lebih parah daripada anak kecil orang Asia yang dibawa ke majelis ta'lim. Makanya jangan sampai kemudian karena sedikit repot, kemudian agak capek ngurusin anak itu menggugurkan niat kita ngajak mereka ke majelis taklim. Tidak apa-apa agak repot sedikit, tidak apa-apa agak sibuk sedikit ngurus anak, tapi anak dididik dari awal suka dengan ilmu. Ngelihat bapaknya rajin taklim, mesti anaknya otomatis besarnya nggak disuruh pun mesti mau ngaji. Itu Nu'man bin Bashir. Maka saya termasuk orang yang kemudian berkeyakinan bahwa anak kecil itu walaupun dia rewel sekeras apapun di majelis taklim, tidak apa-apa dibawa ke majelis taklim, tidak apa-apa. Biar Biar biasa menghadiri majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tipu daya fana dunia, ini saya kemudian tertarik untuk mengupas muqaddimah dan beberapa hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Maka sebagai pendahuluan kajian kita malam ini, saya akan sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa itu Riyadhus Shalihin? Salah satu karangan ulama muda internasional yang banyak sekali karya fenomenalnya jadi rujukan dan referensi, yaitu Imam An-Nawawi yang punya Arba'in An-Nawawi, yang ngarang kemudian kitab Minhajut Thalibin di fikih madzhab Syafi'i, kemudian yang mensyarah hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim itu disyarah sama Imam Nawawi sampai 9 jilid. Di umurnya yang belia, saya katakan belia karena beliau lahir pada tahun 631. Monggo jenengan catat, 631 itu adalah tahun lahirnya Imam An-Nawawi. Dan jenengan akan kaget kemudian saat tahu bahwa dari 631 ini beliau hanya diberikan umur Allah Subhanahu wa taala sampai 676 Hijriah nggih. Berarti antara 3176 ini berapa umurnya beliau? 45 nggih, 45 tahun itu umur yang kita bilang tidak terlalu sepuh nggih. Ini kayaknya permanen ini. Ada yang lain enggak ini? Ya udah itu dulu. Ini kayaknya permanen tulisannya ini. 45 tahun. Artinya apa? Di antara kita tuh ada yang umurnya sudah setengahnya nggih, atau sudah hampir 40, atau bahkan yang sudah 40 sekian, atau yang sudah lebih mungkin. Tapi kemudian hidupnya belum bisa memberikan apa-apa untuk perkembangan agama Islam dan umat. Imam Nawawi 45 tahun itu sampai tidak sempat menikah. Kenapa enggak sempat menikah? Karena sibuk dengan ilmu. Ini satu-satunya keadaan di mana orang tidak dianjurkan untuk menikah. Bukan dilarang, tapi tidak dianjurkan. Nah, kalau Mas Firda, kalau masuk kategori ini ya tidak dianjurkan. Apa itu kategorinya? Sibuk dengan ilmu, kalau dia menikah nanti malah ilmunya tidak bisa dimanfaatkan umat setelahnya. Ini Imam Nawawi. Kesimpulan kehidupannya 45 tahun itu bisa kita katakan dengan 3 poin besar.
Apa itu? Yang pertama adalah apa? Semangatnya dalam belajar. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala namanya Yahya. Namanya Yahya, kunyahnya Abu Zakaria, lakopnya Muhyiddin, terkenalnya Imam Nawawi. Nawawi itu nisbat ke kampungnya, kampung. Nggih, Nawawi, Nawa itu kampung. Berarti orang kampung Nawa, orang Arab bilangnya Nawawi. Orang kampung Kertek, Kerteki. Orang Jawa Al-Jawi. Nggih, ngoten niku. Ditambahi ya, disebut ya nasab. Nggih, ngoten. Namanya Yahya, kemudian kunyahnya Abu Zakaria, lakopnya Muhyiddin, terkenal dengan nama Nawawi. Apa bentuk semangatnya belajar? Beliau itu dalam satu hari punya jadwal ngaji sampai 12 pelajaran. Satu hari nggih, saya nggak bilang ini 1 minggu, 1 hari. Tak ulangi lagi 1 hari ini Pak, 1 hari. 1 hari beliau ngaji sampai 12 kali. Maka jenengan kalau seandainya punya jadwal ngaji dalam 1 minggu sehari sekali, itu biasa saja. Biasa saja. Padahal itu kalau jenengan kemudian bandingkan dengan teman-teman mungkin sudah saya ini sampai nggak ada liburnya. Sehari sekali tok padahal itu. Imam Nawawi sehari sampai 12 kali. Dan itu jadi keseharian setiap hari. Itu 12 kali. Saya sampai sekarang itu punya catatan zaman tahun pertama itu sekitar tahun 2016 nggih. Saya ke Timur Tengah, itu saya catat jadwal saya ngaji. 1 hari itu paling sedikit saya ngaji 2 kali. Paling banyak ngaji 5 kali. Setiap hari penuh, rata-rata 3 kali. Pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Itu saya di Sudan sama teman-teman. Itu rasanya tuh udah kayak zombie. Melek itu ngaji. Sampai capeknya tidur. Nggak tahu tidur di mana, terus melek lagi ngaji. Itu udah kayak orang gimana, hidup apa? Nggak mau mati pun segan gitu. Atau kebalik ya. Jadi apa? Rasanya capek sekali rasanya. Karena orang ngaji itu bukan sekedar seperti kita pada umumnya ya. Kita kadang itu kan ikut majelis taklim, judulnya kan misalkan indahnya surga dan lain sebagainya ya. Itu kan ngaji itu kan sambil istilahnya sambil santai gitu kan bisa nggih. Tapi jenengan kalau mau kemudian nyoba ngaji yang sesungguhnya, monggo main ke Gandok. Itu anak-anak itu punya jadwal ngaji pagi sama malam, jam 8 sampai zuhur sama ba'da maghrib sampai ba'da isya. Itu ngaji yang sesungguhnya, nguras otak. Beberapa kali ada jamaah yang datang kemudian nggak paham sama sekali. Ustaz, saya nggak paham, nggak datang lagi itu. Karena memang harus mikir, beneran harus mikir. Artinya 12 kali jadwal Imam Nawawi dalam sehari ngaji, baik itu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa, ilmu mantek, ilmu usul fiqh sampai 12. Itu sekarang santri kalau diajak ngaji 2 saja itu mesti sudah panas kepalanya, gak nyambung. Diajar itu delongop karena saking beratnya. Gitu. Tapi karena beliau ini kan Imam Nawawi orang spesial nggih. Jadi saya cuma mau menceritakan bahwa kehidupan dia kesimpulannya 3, pertama semangat belajar. Apa bentuk semangatnya? Sehari punya 12 kali jadwal ngaji. Yang kedua, beliau itu profil orang yang sangat warok dan zuhud. Apa maksudnya warok? Meninggalkan perkara yang mubah karena takut jatuh dalam perkara yang haram. Apa itu zuhud? Zuhud itu apa? Meninggalkan dunia karena fokus untuk ngejar akhirat. Apa bentuk zuhud dan waroknya beliau? Imam Nawawi itu nggak makan, nggak minum kecuali hanya 1 kali. Ini jenengan bisa cross check nggak di buku biografi beliau? Ini mungkin kalau seandainya tidak dicatat oleh para ulama, mungkin kita anggap itu suatu yang mustahil. Karena kita punya ilmu kedokteran yang seperti ini, kita hitung-hitung manusia nggak mungkin bertahan kecuali punya kalori dalam sehari sekian dan lain sebagainya. Nggak, ini ilmunya pakai apa? Ilmu langit, logika langit. Nggak pakai ilmu dokternya dunia, nggak pakai logikanya manusia di dunia. Beliau makan 1 kali, minum 1 kali. Makannya itu
ba'da isya, minumnya itu pas sahur. Beliau nggak makan buah-buahan dan nggak makan timun. Semua buah-buahan dia tinggal waktu itu beliau di zaman itu tinggal di Damaskus. Damaskus itu hari ini yang sedang perang. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita di sana, Suriah. Itu dulu menjadi profil kota ibu kota yang sangat maju. Nyari apa semuanya ada di sana. Dan ibaratnya semuanya disediakan oleh pemerintahan saat itu. Ibarat orang yang punya banyak uang ke Jakarta terus nyari apa saja itu ada, tersedia. Tapi Imam Nawawi memutuskan untuk tidak makan buah-buahan dan turunannya. Saking zuhudnya. Pernah sama muridnya ditanya, jenengan kok nggak makan buah-buah, kenapa wahai imam? Kemudian dia jawab bahwa buah-buahan di Suriah waktu itu kebanyakan adalah buah-buah dari wakafnya umat Islam. Jadi umat Islam nanam buah atau punya kebun, diwakafkan, hasilnya dibagikan ke seluruh penduduk kota. Beliau nggak mau karena saking waroknya. Atau kalau nggak diwakafkan, harta orang lain tapi yang kemudian masuk dalam kategori ditahan oleh pengadilan. Itu al-hajru, pembahasan al-hajru. Itu bentuk kezuhudan Imam An-Nawawi. Yang ketiga, tadi kita sudah bahas semangatnya belajar, sudah bahas tentang zuhudnya, nggak makan kecuali sehari sekali, minum sehari sekali. Yang ketiga, beliau itu sangat produktif. Buktinya sangat produktif ya, umur 45 tahun ini kan belum kita potong kecilnya, kan kecil nggak mungkin dia langsung alim kan, dia lahir mesti nggak tahu apa-apa. Makanya dalam bahasa Arab kita kenal istilahnya anak kecil. Anak kecil itu umur sampai 15 tahun atau sampai balik itu disebut anak kecil, sobiyun atau tiflun. Setelah umur 15 sampai umur 30 itu disebut syab. Syab itu artinya anak muda, remaja. Dari umur 15 setelah balik sampai 30 tahun. Kemudian setelah 30 tahun sampai 40 itu disebut dewasa. Al-kahlu bahasa Arabnya. Atau kemudian setelah 40 sampai seterusnya di atas 40 disebut syekh. Syekh itu orang tua. Makanya jenengan ini yang umurnya di atas 40 ya sudah patut disebut syekh secara bahasa, karena syekh artinya orang tua. Kenapa orang yang berilmu disebut syekh? Karena orang yang berilmu itu sikapnya seperti orang tua, saking dewasanya, makanya disebut syekh, bukan karena umurnya. Baik. Ini 3 gambaran bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya menjalani kehidupannya yang kalau kita bilang setelah dia balik umur 15 tahun sampai 45 tahun, berapa kira-kira umurnya? Nggih, dari 15 sampai ke 45 30 nggih. Jadi dalam waktu 30 tahun beliau itu kemudian sangat produktif. Enggak ada cabang ilmu kecuali pasti Imam Nawawi punya karangan di bidang itu. Bahkan Riyadhus Shalihin ini mesti kalau jenengan masuk kota besar tertentu ada pengajian, mesti Riyadhus Shalihin jadi salah satu materinya. Umat Islam kalau ditanya Riyadhus Shalihin itu punya siapa? Paham, punya Imam Nawawi. Dan semua golongan umat Islam, apapun golongannya, baik yang sarungan atau enggak sarungan, kalau bilang kata Imam Nawawi ini boleh, mesti terima. Karena kealimannya. Begitu. Makanya kemudian kalau jenengan baca karangannya Imam Nawawi itu sungguh sangat banyak sekali barokahnya. Banyak sekali barokahnya. Maka malam ini ya kita akan ngambil sedikit hadis atau ilmu yang beliau abadikan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini. Ini sudah adzan ya? Ini saya baru mau masuk ini. Belum adzan. Ini bukan adzan. Oh belum. Nanti kalau adzan tolong saya ingatkan. Masih pujian nggih. Saya akan mulai dari muqaddimah. Di muqaddimah. Kenapa kemudian saya pakai rujukannya sebuah kitab? Ini biar jenengan bisa cross check lebih dalam. Saya sebutkan referensinya, jenengan pulang ke rumah ngobrol sama istri, sama anak, sama orang tua,
tadi kita ngaji Riyadhus Shalihin, coba lihat bukunya Riyadhus Shalihin. Kalau nggak punya yo belilah. Belilah. Saya itu suka kasihan sama santri-santri itu, mereka itu kan setiap kali kita ngaji, khatam sebuah kitab, ganti kitab baru, tak suruh beli. Oh ternyata ada yang nggak punya duit. Oh kamu nggak punya duit, ya sudah. Nebeng temannya saja yang punya uang, yang punya uang untuk beli kitab. Kayak kemarin kita baru khataman kitab akidah, terus besok mau ganti kitab baru, mereka harus beli. Makanya saya sering nawarkan beberapa teman saya, mau nggak kamu? Ini saya punya santri butuh kitab. Dia kalau punya kitab mesti baca, soalnya ngaji sama saya. Kalau nggak ngaji ya dihukum, mesti dibaca kitabnya. Mau nggak kamu wakafin kitabmu, kemudian buat santri para thalabatul ilmi. Itu sungguh manfaatnya luar biasa. Ini saya kasih jenengan inspirasi buat amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh yang bisa kemudian manfaatnya sangat besar selain bangun masjid. Nek bangun masjid kan gede nggih. Beliin kitab buat santri, tapi jangan beliin kitab buat masjid. Kenapa? Nek beli kitab buat masjid ditaruh gitu aja, nggak ada yang baca. Beli kitab buat orang yang mau baca. Kayak misalkan santri-santri dimanapun, pondok apapun, mesti kalau santrinya ngaji kitab, mesti dikhatamin. Nah itu otomatis ilmunya yang mereka amalkan jenengan dapat bagian, selama baca terus dapat bagian. Kitab itu termasuk hal yang spesial. Dulu Imam Malik orang tuanya bahkan sampai menjual sebagian atap rumahnya. Nggih, waktu cerita dia mau mondok. Dulu orang tua saya sampai jual sebagian atap, ya kita bayangin mungkin atapnya dulu kayu nggih ngoten, dijual sebagian buat biaya mondok. Baik. Di mukadimah kitab ini Riyadhus Shalihin, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bisa kita sebutkan poin pertama di sini tentang visi misi manusia hidup di dunia. Beliau mengutip ayat di dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayatnya sudah sangat masyhur, yang enggak pernah ngaji bahkan karena sering ikut pengajian itu sampai hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata Imam Nawawi, hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini jelas-jelas manusia itu diciptakan untuk ibadah. Ini perkataan Imam Nawawi. Terus kata beliau, kalau memang visi misinya itu adalah buat ibadah, maka apa yang perlu dilakukan oleh manusia? Beliau ngasih solusi di poin kedua, yaitu mengikuti panduan manusia terbaik, yaitu Nabi SAW. Ini yang menjadikan beliau alasan utamanya mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Isinya ada 2000 hadis, ya. Beliau tulis semuanya ini untuk siapa? Untuk umat Muhammad SAW yang punya tujuan ibadah di dunia ini. Baca kitab Riyadhus Shalihin ini, jenengan akan punya panduan komplit. Sudah diringkas sama Imam Nawawi. 2000 ini ringkas. Karena diringkas dari jutaan, jutaan hadis. Diringkas jadi 2000 itu kan ringkas itu artinya. Dibandingkan baca Sahih Bukhari, baca belum tentu mampu, Sahih Muslim belum tentu mampu, ya lebih kecilnya Riyadhus Shalihin. Terus beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa beliau semangat untuk nulis kitab ini. Pertama, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Beliau nulis kitab ini berarti bantu, niatnya bantu. Karena ada para ulama yang enggak nulis kitab kecuali kalau diminta murid-muridnya. Seperti Qadhi Abu Suja dalam kitabnya Matan Abi Suja. Itu beliau enggak nulis kecuali diminta sama teman-temannya untuk nuliskan kitab. Kalau Imam Nawawi ini motifnya bantu. Motif yang kedua yang beliau tuliskan di sini adalah Beliau ingin dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari unta merah. Mengutip hadis Nabi SAW yang sahih, saat Nabi
memberi nasihat kepada Imam Ali, wahai Ali, saat kamu menjadi wasilah hidayah seseorang, li'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin ni'am atau min humrin na'am. Sungguh wasilahmu menjadi hidayah bagi orang lain, satu orang saja itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kata para ulama itu contoh buat sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Nah, dengan kalau punya pandangan yang paling berharga Ferrari, ya berarti hidayah itu lebih mahal dari Ferrari. Jadi wasilahnya itu pahalanya lebih gede daripada sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Nah, ini apa yang beliau tuliskan di Muqaddimah. Berarti ada 3 poin. Pertama, beliau nulis visi misinya manusia di dunia, ibadah. Yang kedua, panduan hidup. Kalau sudah tahu tujuan hidup adalah ibadah, kita butuh panduan, buku panduan. Jenengan beli kulkas, ada buku panduan. Beli mixer, ada, ini ibu-ibu paham ini biasanya. Beli blender, ada buku panduan. Manusia hidup di dunia butuh panduan berupa hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, motif beliau kenapa kemudian semangat untuk nulis kitab ini. Pertama tadi apa? Ta'awun, bantu. Yang kedua, pengen pahala yang lebih baik dari unta merah. Ini di Muqaddimah. Nah, ini untuk menghubungkan hadis pertama tentang ikhlas dan taubat ini dengan judul. Ya, kembali ke judul ya, tipu daya itu. Saya kemudian memandang bahwa ikhlas dan taubat itu sebenarnya berupa sikap wajib yang harus diawali oleh setiap orang setelah tahu kalau dunia itu isinya tipu-tipu. Ya, kalau setelah tahu dunia itu tipu-tipu, tahu tujuan hidup di dunia adalah ibadah, pertama kali yang perlu dia lakukan adalah mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Enggak perlu terus diminta orang, enggak perlu terus dilihat orang itu, saya biar ngaji, saya ngaji biar dilihat ini, saya ngaji, saya nambah ilmu biar dibilang ini, enggak perlu. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua segera bertobat. Segera bertobat. Karena dalam hadisnya Nabi menyampaikan bahwa kullu bani Adam khata', setiap manusia itu pasti punya salah, dan sebaik-baik mereka yang punya salah adalah yang taubat. Maka ikhlas dan taubat itu jadi bab pertama beliau, ngawalin semua panduannya yang totalnya ada 2000 hadis ini. Saya enggak akan baca semuanya, tenang saja. Ya, saya akan pilihkan yang top-top walaupun semuanya bagus ini. Yang pertama adalah hadis Umar Ibnul Khattab tentang niat, yang beliau bilang menyampaikan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Ini penting saya ulangi. Mungkin jenengan setiap kali ngaji kitab hadis nemukan hadis ini pertama, karena kata Imam Syafi'i hadis ini mencakup 70 bab dalam ilmu fikih. Enggak ada bab dalam fikih kecuali harus diawali dengan niat. Kenapa? Karena niat itulah yang kemudian, ini coret-coret enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kita bilang Tujuan. Tujuan dari orang niat itu yang pertama membedakan antara adat dan ibadah. Jenengan tahu orang itu ada suatu kondisi dia wajib mandi, berarti ibadahnya mandi. Saat misalkan mimpi basah, maka untuk membedakan ibadah mandi wajib dia dengan setiap hari dia mandi, itu adalah niat. Pekerjaannya sama-sama ke WC, terus guyur pakai sabun dan sebagainya, tapi bedanya niat. Yang kedua, ya, bedakan derajat ibadah. Apa itu derajat? Maksudnya derajat itu yang wajib, yang sunnah gitu. Karena misalkan jenengan masuk masjid mau sholat 2 rakaat,
Sholat 2 rakaat itu bentuknya sama dengan sholat 2 rakaat sholat subuh yang wajib. Maka saat kemudian jenengan masuk ke masjid pas adzan subuh, sholat 2 rakaat niatnya tahiyatul masjid, itu sunnah. Tapi terus sama sholat sama imam, jenengan sholat apa? Sholat wajib, sholat subuh. Kalau jenengan masuk masjid waktu subuh itu mau tahiyatul masjid tapi terus apa ya? Terus jenengan iseng misalkan, tak niat subuh lah sekalian sholat subuh 2 rakaat. Ya itu jenengan habis itu pulang, nggak perlu sholat sama imam karena sholat subuhnya sudah dikerjakan. Kebalikannya, jenengan kalau sama imam, jenengan niat sholat subuh, saya niat tahiyatul masjid. Itu mau sama imam sampai salam juga nggak sah, harus ulang karena belum sholat subuh. Apa yang membedakan? Niat, kembali ke niat. Makanya niat ini dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagai syarat sah ibadah. Syarat sah. Baik bentuknya maqasid maupun wasail. Apa itu maksud? Seperti sholat. Apa itu wasilah? Seperti wudu. Jenengan wudu itu harus niat. Sebagaimana sholat harus niat. Ini sedikit berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang hanya mencaratkan niat pada sholatnya saja. Ini hadis pertama. Qala rahimahullah, ini hadis yang kedua yang mau saya sampaikan. Itu hadis yang nomor 4. Hadis nomor 4. Saya bacakan hadis ini kemudian setelah itu adzan insyaallah. Ini hadisnya dari Jabir ibnu Abdillah. Jabir bin Abdillah itu satu-satunya sahabat yang meriwayatkan manasik haji secara komplit. Jabir bin Abdillah. Nggih. Maka jenengan kalau kemudian berangkat haji atau umroh, belajar manasik, sanad ilmunya mesti nyambungnya ke Jabir. Nggih, Jabir bin Abdillah. Karena beliau satu-satunya sahabat yang meriwayatkan manasik haji dan umroh secara komplit. Sahabat lain ada, cuman potongan-potongan. Hadis dari Jabir bin Abdillah ini bercerita tentang niat. Bagaimana ceritanya? Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kita suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan di tahun ke-9. Perang yang kita kenal sebagai perang Tabuk atau perang di masa sulit. Para sahabat waktu itu apa? Zaman paceklik, enggak punya banyak simpanan harta, tapi Nabi panggil mereka untuk jihad. Panggilan jihad itu bukan seperti panggilan kajian nggih. Jenengan kalau misalkan sama Mas Jio dibuatkan undangan hadirilah dan lain sebagainya, itu mungkin hukumnya enggak wajib ya. Hanya anjuran saja. Kalau datang ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin punya kesibukan yang lain. Tapi kalau kemudian sudah ibaratnya di WA sama Nabi SAW panggilan berangkat jihad, itu hukumnya wajib. Nek enggak berangkat masuk golongan munafik. Zaman dulu itu ya. Makanya para sahabat waktu itu yang benar-benar fakir, enggak punya bekal, itu nangis. Datang ke Nabi, biasanya Nabi SAW kalau dapat sedekah untuk bekal berangkat jihad berupa kuda, perbekalan, senjata, itu dikasih. Tapi waktu itu enggak ada, mepet. Keadaannya tuh mepet. Akhirnya apa? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka akhirnya pulang bercucuran air mata. Sedih karena enggak bisa ikut jihad. Karena bisa dikelompokkan bareng orang-orang munafik. Lah di perang ini akhirnya sebagian sahabat berangkat, sebagian sahabat mereka tidak ikut berangkat jihad. Di sini kemudian kata Nabi SAW, Inna bil madinati larijalan masirtum masiron. Sesungguhnya di Madinah, di rumah, waktu perang ini, di Tabuk, Nabi bilang kepada sahabat, sesungguhnya di rumah kita di Madinah, itu ada para sahabat ya, yang mereka itu selalu membersamai kalian. Tidaklah kalian melewati jalan atau melewati lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bareng sama kalian walaupun jasadnya ada di Madinah.
Kenapa? Habasahumul marad, atau dalam riwayat habasahumul udru. Mereka enggak berangkat karena udur. Di sini kata para ulama, yang namanya jihad itu apa? Hanya bisa kita sifati dengan apa? Wajib. Kenapa? Karena di kasus ini ternyata orang-orang yang nggak bisa berangkat, mereka masih ikut jihad dengan niatnya. Makanya apa? Dalam hadis yang lain, malam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq au kama qala alaihi salatu wasalam, yang kemudian umurnya habis mati, nggak pernah berangkat jihad, nggak pernah kepikiran di dalam hatinya untuk ikut berangkat, berarti dia mati dalam keadaan munafik. Waliyadzubillah. Itu sampai sekarang saya sendiri ya belum pernah berangkat jihad. Tapi kenapa? Yang bedakan apa? Niat. Seperti mereka para sahabat yang nggak punya bekal waktu itu. Niat. Saya niat kalau seandainya memang diberikan kesempatan dan apa? Kemampuan, saya akan ikut, benar-benar ikut dalam berjihad. Artinya di sini Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis yang membuktikan bahwa ternyata amalan itu ya, amalan itu sebagaimana iman itu keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, perbuatan dengan apa? Anggota tubuh, amal itu ya kompletan semuanya. Nggak bisa jihad dengan tangan angkat senjata, ya berarti jihadnya pakai apa? Mangap-mangap. Ngasih tahu ke umat bagaimana hukumnya, kabari umat bagaimana keadaan para mujahid di medan perang, minta doanya. Atau nggak bisa juga mangap-mangap, berarti dengan hati. Niat benar-benar bahwa kalau seandainya diberikan kesempatan dan kemampuan, pasti saya ikut berangkat. Jadi derajat terendah orang yang ikut jihad itu dengan hatinya. Kalau sampai di hatinya nggak ada terbetik sama sekali, itulah yang kata Nabi apa? Mata ala syu'batin minan nifaq. Mereka itu apa? Patutnya disebut sebagai orang munafik. Karena bagaimana lagi orang itu disebut sebagai muslim saat melihat saudaranya didolimi tapi tidak terbetik sedikit pun dalam hatinya untuk membela. Ini masih ada runtutannya, tapi saya mau jeda dulu sebentar biar kita dengar adzan bersama-sama. Fadhal. Monggo. Makasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masih punya 2 hadis yang mau saya bahas di majelis ini. Semoga nanti Allah berikan waktu yang cukup sampai mungkin kira-kira 7:15. Setelah itu kalau ada yang mau tanya atau mungkin kita sholat isya, bisa kita laksanakan setelah itu insya Allah. Hadis yang pertama masih tentang ikhlas. Kalau tadi kita sudah bahas tentang hadisnya Umar ibn Khattab tentang innamal a'malu binniyat. Yang kedua kita sudah bahas hadisnya Jabir bin Abdullah tentang orang-orang yang gak ikut perang, tapi kata Nabi langsung mereka ikut bersama kalian tapi ikut membersamai dengan niat. Yang ketiga ini adalah hadisnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu berarti anaknya Umar bin Khattab yang namanya Abdullah. Nih, namanya Abdullah. Ibnu Umar artinya anaknya Umar. Abdullah bin Umar ini menariknya dari kecil itu sudah kelihatan kealimannya. Sebagaimana Imam Nawawi tadi belum kita singgung bahwa sejak kecil itu sudah kelihatan anak ini punya bakat. Karena memang tidak bisa kita pungkiri belajar itu proses yang bisa dilakukan setiap manusia. Semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang Allah takdirkan jadi alim. Itu harus kita terima. Sehingga di antara para ulama dalam kitab usul fikihnya mengatakan bahwa yang namanya seorang mujtahid itu yang paling pertama harus kita pahami adalah pemberian dari Allah, anugerah. Ada orang-orang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Allah kasih anugerah jadi mujtahid, orang yang sangat alim, yang mampu mengambil kesimpulan dari Quran dan hadis. Itu pertama kali harus kita pahami sebagai anugerah. Biar kita nggak salah dalam menyikapi perbedaan di antara mereka. Dan juga tidak lancang baca satu hadis dalam Sahih Bukhari kemudian menyimpulkan sendiri. Tidak masalah jenengan kemudian mau jadi mujtahid, tapi belajarlah dulu. Ikuti syarat-syarat apa yang para ulama tentukan, baru setelah itu berijtihadlah kalau memang sudah berkompeten dalam bidangnya. Ibnu Umar ini, ya, yang saya sampaikan dia itu sangat alim dari kecil. Bahkan dalam suatu majelis Nabi SAW pernah nanya kepada semua sahabat yang hadir, siapa yang tahu di antara kalian sebuah pohon yang sangat mirip dengan seorang muslim dalam manfaatnya. Artinya dia sangat manfaat sebagaimana seorang muslim itu sangat manfaat. Di mana dia berada pasti akan memberikan barokah. Semua sahabat waktu itu yang hadir, para senior, Abu Bakar, Umar waktu itu juga hadir, ya, nggak ada yang tahu. Kata Ibnu Umar, fawaqa'a fi qalbi annaha nakhlah. Terus saya pikir-pikir, tak kira-kira kayaknya itu pohon kurma. Cuman karena ada para sahabat senior sungkan, Ibnu Umar sungkan untuk ngaco jawab. Akhirnya terus oleh Nabi SAW dikabari bahwa innaha nakhlah. Sesungguhnya pohon itu adalah pohon kurma. Habis taklim, Ibnu Umar itu cerita sama bapaknya. Kayak misalkan sekarang jenengan datang sama anak jenengan. Habis taklim, waktu taklim saya ngasih pertanyaan.
Habis taklim kemudian anak jenengan cerita, sebagaimana Ibnu Umar cerita ke bapaknya Umar, Pak, tadi itu saya tahu jawabannya itu pohon kurma, tapi sungkan mau jawab. Terus kata Umar apa? Sungguh kalau kamu jawab itu saya lebih senang. Kenapa? Karena namanya bapak, kalau punya anak kemudian terlihat unggul di depan banyak orang tentu lebih senang. Tapi syahidnya saya mau bilang bahwa Ibnu Umar yang menceritakan hadis yang akan kita bahas ini, dari kecil itu bakat alimnya itu sudah kelihatan. Sebagaimana Imam Nawawi waktu kecil ya, dia itu diajak main oleh anak-anak, dianya lari sambil nangis. Karena dipaksa ikut main, diajak bal-balan misalkan, nggak mau, nggak doyan. Ya anak sekarang juga ada yang kayak gitu. Nggak doyan diajak bal-balan, doyannya dia apa? Mainan di setan gepeng itu kan, di HP itu doyannya. Bukan yang kayak gitu. Imam Nawawi itu yang nggak doyan diajak main di luar, itu karena nggak suka main. Pulang sambil nangis-nangis terus dia malah ngaji, baca Quran. Makanya kemudian waktu ngelihat kejadian itu seorang alim datangi bapaknya, Pak ini anak jenengan ini bakat alim ini. Kalau saya boleh saran, tolong nanti disekolahkan belajar agama dan lain sebagainya, akhirnya jadi alim. Ibnu Umar juga gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa proses belajar itu semua kita bisa ngikutin. Tapi namanya takdir Allah pilih jadi orang alim, itu anugerah. Makanya banyak-banyaklah minta. Kalau memang bukan kita sebagai orang alim, mintalah biar anak turunan kita Allah jadikan diantara para ulama. Amin ya rabbal alamin. Hadits Ibnu Umar ini masyhur sekali, belum saya bacakan, tapi saya yakin jenengan pasti pernah dengar ceritanya. Atau bahkan sudah dijadikan film anak-anak, cerita anak-anak. Yaitu kisah tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Masyhur nggih? Ini hadis sahih. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan Abdullah ibnu Umar. Awal hadisnya mereka langsung Nabi SAW bersabda, in talaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum. Dahulu kala hiduplah 3 orang. Memang ceritanya seperti itu dalam hadisnya. Ceritanya memang dahulu kala. Enggak penting namanya siapa, enggak penting hidup di zaman apa, zaman Fir'aun, zaman Namrud. Pokoknya 3 orang ini yang mau kita ambilnya adalah hikmahnya. Enggak penting siapa orangnya, enggak penting di mana kejadiannya. Dan itu jadi karakter cerita dalam Quran. Di Quran itu kan banyak sekali kejadian yang kita enggak kenal siapa orangnya. Enggak tahu di mana kejadiannya, tapi kita tahu bahwa hikmah di balik itu adalah ini. Itu menjadi karakter. Cerita ini kemudian yang jenengan tahu bahwa 3 orang itu terperangkap dalam gua, kemudian mereka berinisiatif. Ini enggak mungkin kita keluar dalam gua ini karena sudah tertutup batu yang besar kecuali dengan apa? Tawasul dengan amal soleh masing-masing. Akhirnya masing-masing kemudian apa nyebutkan? Amal solehnya. Yang satu itu tentang bakti sama orang tua. Setiap harian nyari kayu bakar, pulang ke rumah, ketemu orang tuanya yang sepuh, dia enggak ngasih makan minum, enggak ngasih minum di hadis ini tentang kepada orang tuanya, ya, dia nggak ngasih minum itu ke anggota keluarganya kecuali setelah ke orang tuanya. Artinya orang tuanya didahulukan, makan orang tuanya duluan, minum orang tuanya duluan. Sampai suatu ketika orang tuanya sudah tidur karena dia nyari kayu bakarnya kejauhan, pulang-pulang tidur. Anak nangis-nangis, minta minum, nggak dikasih. Kenapa? Karena sudah niat pokoknya saya kalau ngasih minum orang tua dulu. Akhirnya ditunggu orang tua itu sampai ketiduran, minuman di tangannya, anak nangis-nangis di bawah. Pokoknya orang tua. Sampai orang tuanya sudah ketiduran lama, dia segan untuk membangunkan, orang tuanya bangun, dikasih minuman, baru anaknya dikasih. Terus dia bilang, ya Allah kalau amalan itu saya ikhlas, tolong bantulah saya untuk keluar dari gua ini. Akhirnya apa? Batunya geser. Ajaib nggih. Itu anak kecil kan kalau lihat kartunnya kan, dulu saya juga pertama kali lihat kartun itu. Zaman kecil. Ada cerita kayak gitu. Tapi itu hadis sahih itu. Hadis sahih. Geser sedikit tapi belum bisa keluar.
Satu lagi kemudian apa? Bertawasul. Kasusnya apa? Dia itu suka sama anaknya paman apa? Sepupu nggih. Sepupu, sama sepupu perempuannya. Cantik, seneng, suatu ketika sepupu perempuannya butuh duit. Punya banyak duit dia. Tak kasih kamu duit tapi serahkan tubuhmu. Begitu bahasanya. Sepakat. Sudah dikasih duitnya, sudah duduk dia di antara paha perempuannya itu, terus kata perempuannya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung madeg ya, madeg, terus dia tobat, dia tinggalkan perempuan tersebut, nggak diapa-apain, sak uang-uangnya diikhlaskan. Terus dia bilang, ya Allah, kalau saya lakukan itu karena ikhlas mengharap ridhomu, tolonglah saya keluar dari gua ini. Batunya kemudian gerak ya, bukan nutup ya, gerak, batunya gerak lagi, tapi belum bisa keluar. Akhirnya yang ketiga kemudian dia nyebutkan amal solehnya, orang yang ketiga. Apa itu? Dia itu orang kaya, punya karyawan. Cuman saat karyawan itu pamit pulang kampung, dia itu belum ngambil gaji terakhirnya, upahnya. Akhirnya sama majikannya, upahnya dibelikan hewan ternak. Bertahun-tahun dia nggak datang. Hewan ternaknya dijaga sampai kemudian beranak pinak. Bukan cuman beranak pinak, sampai punya budak sendiri ngurusin hewan ternaknya tersebut. Sampai menuhin sebuah lembah. Ibarat kita dari masjid ini ngelihat bawah itu hewan semua. Punyanya siapa? Punya karyawan tadi yang belum ngambil gajinya. Qadarullah di kemudian hari datang. Kok ya datang? Datang kemudian nagih upahnya. Majikan, saya mau nagih upah saya yang terakhir yang belum tak ambil. Oh ya sudah, lihat itu, lembah itu. Dia lihat, isinya hewan semua. Loh, jangan ngece kamu. Jangan main-main gitu. Ini saya mau ngambil upah ini. Lah ya itu upahmu. Itu upahmu yang kamu tinggal terus tak ginikan sampai segitunya, sak budak-budaknya ambil punyamu. Yo karyawannya itu yo enggak tahu malu, diambil semuanya tanpa sisa. Enggak ada yang ditinggalkan buat majikannya. Yo ampuh bener itu karyawan. Ada kayak gitu tuh ya ampuh bener. Tapi ya terus dia ikhlas. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya melakukan itu mengharap ridhomu, tolong bantu saya keluar dari gua ini, dan akhirnya guanya terbuka dan mereka bebas. Itu kan cerita penuh hikmah ya. Pelajaran pentingnya adalah saat kita tahu ternyata yang menyelamatkan mereka itu apa? Bukan amalnya, ikhlasnya. Ikhlasnya dia dalam beramal. Dan lagi-lagi nek ngomong ikhlas itu kan mesti ngomongin niat di hati. Dan gak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya, ini saya mau masuk ke hadis yang terakhir, ya, tentang taubat. Taubat itu kata para ulama, Imam Nawawi di sini nyebutkan 3 syarat. Orang kalau mau taubat itu harus 3 syaratnya. Saya bacakan. Pertama, an yuqli'a anil maksiyah, meninggalkan maksiat, tinggal total. Jadi kalau namanya taubat itu ya harus memang ditinggal maksiatnya. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, nyesal. Harus menyesal karena saya melakukan maksiat, saya melanggar aturan Allah. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada, berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Ini 3 syarat yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Ini maksiat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita ada yang telat sholatnya, ya sudah itu syaratnya. Tidak tinggal lagi, nyesel, kemudian komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau untuk perkara yang berhubungan dengan manusia, ya, ini harus ditambahkan 1 syarat lagi, yaitu menunaikan kewajibannya. Artinya dia mendolimi saudaranya, berarti dia harus menunaikannya dengan minta keikhlasan. Dia hutang,
Kalau hutang nggak bayar ya harus ditunaikan, jangan cuma nyesel saja. Tapi tetap ditunaikan. Berarti kalau hutang yang berhubungan dengan Allah, hutang lagi. Maksiat nggih? Maksiat syaratnya cuma 3. Kalau maksiat yang hubungannya dengan manusia, tambahi 1, menunaikan kewajiban. Tenang saja, ini hadis terakhir nggih yang saya sampaikan. Ini yang terakhir ini, insya Allah nggak lama lagi. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini cerita dalam hadis yang sahih di Bukhari, di Muslim ada ini hadisnya dari Riyadhus Shalihin ini. Karena Imam Nawawi komitmen nggak mau nulis hadis kecuali yang sahih di kitab ini. Sahih dalam artian pengertian ulama fikih, yaitu yang sahih lidatihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, semuanya masuk yang bisa dijadikan hujjah, dalil. Ini cerita tentang orang yang kemudian sudah melakukan maksiat yang fatal berupa pembunuhan. Dia sudah membunuh sampai 99 orang. Jadi ini hadis tentang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sudah bunuh 99 orang. Terus mau tobat sama orang-orang ditunjukin sama ahli ibadah. Ahli ibadah, orang rajin ibadah tapi minim ilmu. Ilmunya kurang. Dia tanya, saya sudah bunuh 99 orang, fahali min taubatin, aku bisa tobat apa enggak? Terus kata dia, 99 orang gak bakal sampean diterima tobatnya. Akhirnya Fakammala bihimiyah, dipateni sisan, jadinya genep 100. Tapi dia masih pengen tobat. Akhirnya ditunjukkan sama orang alim. Orang alim itu artinya dia paham ilmunya bagaimana tobat dengan menunaikan syarat-syaratnya. Akhirnya kata orang alim itu saat ditanya fahal min taubatin, apakah aku bisa tobat? Kata orang alim tersebut Fama yahulu bainaka wa baina taubati. Siapa yang melarang kamu untuk bertobat? Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa masih dikandung badan, belum sampai kerongkongan, tobat masih Allah buka pintu sebesar-besarnya. Akhirnya orang ini ngapain? Hijrah, dari tempatnya sama orang alim itu ditunjukkan, oh kamu ke sana. Misalkan orang itu di mana ya? Di mana Misalkan orang itu di Jogja, Di Jogja kemudian sana kamu ke Wonosobo sana. Soalnya Wonosobo itu orangnya soleh. Belum sampai Wonosobo ya, sampai mana kira-kira? Dari Jogja sampai Borobudur misalkan mati. Borobudur belum sampai ke Wonosobo, orangnya meninggal di tengah jalan. Perjalanan menuju Wonosobo tempat dia bertemu orang-orang soleh. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat adab datang. Terus mereka Mereka berseteru. Orang ini sudah bunuh 99, sudah digenepin 100. Ini orang masuk neraka, kata malaikat adab, biar tak ambil rohnya. Tapi kata malaikat rahmat, enggak. Orang ini sudah tobat, perjalanan ini sekarang mau ke Wonosobo, ke tempatnya orang-orang soleh. Akhirnya mereka berseteru sehingga Allah takdirkan diutus malaikat untuk mereka suruh ngukur. Coba diukur jarak orang itu dari Jogja ke tempat dia mati ya, sama dari tempat dia mati ke tempat dia hijrah Wonosobo. Dan kemudian Allah takdirkan jaraknya lebih dekat sedikit ke Wonosobo tempat dia hijrah. Akhirnya sama malaikat rahmat diambil dan Allah masukkan ke dalam surga. Orang ini masuk kategori dakhalal jannah, masuk surga, belum pernah amal sedikit pun. Orang ini loh. Makanya ada kelompok sesat yang mengaku dirinya Islam. Mereka punya pendapat orang itu enggak harus sholat. Yang penting syahadat. Kalau sudah syahadat mesti surga. Tapi ini sesat nggih. Ini sesat, jangan ditiru. Mereka berlandaskan hadis ini. Lah ini kan orang baru syahadat, baru tobat.
belum pernah amal, sholatnya belum pernah, malah bunuh orang dah sering. Kok bisa masuk surga ini, diambil malaikat rahmat? Kasus orang yang sudah syahadat pasti masuk surga, itu kasus mereka yang apa? Di awal dia masuk Islam, kemudian dia langsung wafat. Tidak punya kesempatan untuk amal soleh. Tapi buat kita yang umurnya masih panjang, ya, kalau sudah syahadat ya wajib mengerjakan rukun iman. Ya rukun Islamnya ditunaikan, semuanya ditunaikan yang rukun-rukun. Jangan sampai kemudian kita bilang hanya syahadat saja. Makanya ada istilah rukun iman, rukun Islam. Enggak cuman syahadat, tapi semuanya komplit. Intinya yang rukun. Maka dari hadis ini kemudian kita tahu, oh ternyata setelah pertama kali kita tahu bahwa tujuan utama manusia itu ibadah, ya. Kemudian dia punya panduan berupa wahyu Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Pertama kali yang perlu dia lakukan itu ternyata ikhlas, ya, memurnikan semua amalannya untuk Allah. Ngapa-ngapain pokoknya saya untuk Allah. Ingat selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kemudian apa? Seberapa banyak pun dosa yang pernah saya lakukan, itu Allah itu apa? Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Pengampun. Bahkan orang yang sudah bunuh 100 orang ini belum pernah ngamal sedikit pun, saat taubatnya itu benar-benar mencari ridho Allah, Allah terima dia sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat. Dan ini sangat apa? Sangat inspiratif. Ya, maka semoga kajian yang singkat ini, beberapa hadis yang kita sebut tadi, hadisnya siapa? Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat, hadisnya Jabir bin Abdullah tentang apa? Orang-orang yang enggak ikut perang tapi karena niatnya jadi Nabi katakan dia seperti ikut perang dengan niatnya. Kemudian hadisnya Ibnu Umar, cerita tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Dan terakhir ini adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, tentang apa orang yang membunuh 100 orang, ya, 99 ketemu ahli ibadah enggak punya ilmu, dibunuh sekalian, ketemu orang alim disuruh hijrah. Ini jadi apa? Motivasi pertama kita untuk apa? Menyikapi dunia yang penuh tipu-tipu ini, penuh tipu daya, yang fana, ya. Makanya dunia itu disebut dunia. Dari bahasa Arab dunia itu artinya apa? Hina. Dalam syair pepatah Arab, dalam kitab taklim disebutkan ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha azallu minad dalili. Dunia itu lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit. Dan orang yang cinta dunia itu lebih hina daripada sesuatu yang hina. Tusimmu bisi'riha wa tu'mi qauman fahum mutahayyiruna bila dalili. Dia itu bisa membutakan, mentulikan orang saat sudah terkena fitnah dunia itu, dan mereka akan kebingungan di dunia ini. Enggak tahu kemudian ngapain hidup di dunia itu. Itu orang yang apa? Sudah kemasukan cinta dunia. Bahkan Imam Nawawi di awal muqaddimahnya beliau menyebutkan 3 pepatah Arab yang mensifati bagaimana orang-orang yang cerdas itu menyikapi dunia. Kata beliau, innalillahi ibadan futona. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas. Tolakut dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak 3 dunia, ditalak 3, enggak mau lagi sama dunia karena takut fitnah. Fakkaru fiha falamma alimu laisat lihayyin watona. Mereka memikirkan dunia itu apa sih? Dan mereka tahu bahwa dunia itu fana, apa? Ja'alu halujatan wa wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Mereka anggap dunia itu seperti belumbang. Apa maksudnya belumbang? Lujjah itu belumbang. Danau. Ya dunia itu kayak orang nyebrang danau. Mereka mengumpulkan amal soleh itu seperti perahu. Perahu untuk melewati danau itu. Biar apa? Biar selamat sampai tujuannya di akhirat. Maka orang yang enggak punya amal soleh itu seperti orang yang mau nyeberangi danau tanpa kapal. Nah, ja'alu halujatan wattakhadhu shalihal a'mali fiha
sufuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai mereka orang-orang yang cerdas dalam menyikapi dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Wallahu taala alam wa ilmuhu ahkam wa tam. Subhanakallah bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.